Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara peresepan obat, baik itu di bagian rawat jalan maupun di rawat inap. Untuk menunya, peresepan itu sama antara rawat inap dan rawat jalan. Pertama kita login menggunakan user masing-masing seperti biasa. Kemudian klik rawat inap untuk rawat inap atau klik rawat jalan untuk di rawat jalan. Itu akan tampil pasien-pasien yang ada di dalam ruangan sehingga kita bisa dapat eh, meminta resep sesuai dengan resep dokter yang diberikan atau dituliskan di kertas resep. Ada dua cara untuk meminta resep di menunya. Bisa dengan cara klik nama pasiennya, kemudian klik kanan, dan masuk ke menu obat, input resep dokter. Kalau menggunakan klik kanan, atau menggunakan klik dua kali. Seperti ini, ada di input resep. Kita coba lihat menunya sama atau tidak. Cara pertama, klik kanan, kemudian obat, surat beli obat, dan input resep dokter. Ini akan muncul daftar obat-obat yang ada di depo rawat inap. Tinggal dipilih obat-obat apa saja yang diminta oleh dokter di menurut kertas resep. Kemudian cara kedua, yang saya bilang tadi, klik dua kali di nomor rawat, akan muncul tampilannya dan input resep. Di sini ada tanda panah yang biasanya tanda panah ini menyembunyikan menu di pojok sebelah kiri. Tinggal diklik tanda panahnya akan muncul, kemudian diklik input resep. Nah, ini di input resep dan input resep dokter tadi di bagian dengan cara klik kanan pilih obat atau klik dua kali nomor rawat ini kemudian pilih input resep ini akan sama. Isinya tentang obat-obatan yang ada di depo atau di apotek. Untuk di rawat inap ini sudah diarahkan untuk ke depo rawat inap, sedangkan rawat jalan ini akan meminta obat otomatis di apotek. Oke, kemudian kalau kita meminta obat sesuai dengan resep dokter, tinggal diketikkan di keyword atau kata pencariannya. Kata pencariannya ini bisa menggunakan unsur yang ada dalam tulisan atau di nama generik obat. Misalnya, permintaan di situ ada paracetamol. Menggunakan kata-kata yang benar, paracetamol. Ini ada penulisannya para pakai S, cetamol, paracetamol. Jadi supaya netral, ditakutkan ada salah penulisan, sebaiknya ditulis dengan kata pencarian lain, tamol. Nah, ini kata-kata yang mengandung unsur tamol, baik itu dari komposisi, dari generiknya, ataupun dari nama obat itu sendiri akan muncul. Paracetamol, paracetamol, paracetamol. Oke, itu teknik untuk mencari di pencarian. Kita bisa menulis dengan nama generik dari obat itu. Oke, sekarang dokter minta misalnya di situ ada 3 obat yang untuk diberikan ke pasien. Jadi kita harus menulis 3 juga di dalam sistem. Karena kalau misal kita hanya menulis satu atau dua, dan sedangkan obat yang diminta oleh dokter di resep itu sebenarnya ada 3 dan memang di apotek atau di depo itu ada 3, dan kita tidak meminta di sistem, maka otomatis kita akan mengacaukan sistem stock out name di depo ataupun di apotek itu sendiri. Jadi wajib untuk kita menulis misalnya permintaan obat dokter itu ada 3, di sistem juga diinputkan 3 jenis obat itu. Oke, di resep misalnya ada 3 permintaan. Pertama, permintaan misalnya paracetamol. Dilihat berapa jumlahnya, tinggal diketik. Diketik di sini. Mau diklik dua kali, atau diklik sekali aja, di bagian paracetamol 500 mg. Kemudian langsung ditulis, ketik 10. Artinya obatnya diminta adalah 10. Mohon di bagian ini jangan di-checklist. Karena bila checklist, maka sistem akan menganggap bahwa ini adalah obat racik. Dan obat yang kita minta 10 itu akan jadi 0,0 semuanya. Jadi ini tidak boleh di checklist. Oke, sekarang di bagian aturan pakai, misal dokter minta ini 3 kali 1. Bentar. Kemudian ada obat lain yang diminta, misalnya ada amoxicillin.
Amoxicillin, nah, ini muncul amoxicillin. Atau kita tulis ini aja, silin. Nah, ini dah. Amoxicillin, ampicillin ini keluar semuanya. Dan kita lihat di sini ada stok. Ini adalah stok real yang ada di dalam depo ataupun di apotek. Sehingga kita dapat memantau obat yang kita minta ini masih ready atau tidak. Misalnya seperti ini. Contoh ini Clanex sirupnya ada 6 stoknya. Tapi kita minta misalnya 10. Waktu kita enter, itu ada notif. Notif bahwa untuk pemberitahuan maaf stok tidak mencukupi. Artinya kita bisa berpindah ke obat lain atau bisa diinfokan ke dokter DPJP-nya untuk menginfokan bahwa obat ini di depo sudah habis. Jadi mungkin ada alternatif lain obat yang bisa diberikan kepada pasien. Oke, sekarang yang diminta adalah amoxicillin 500 mg. Stoknya ada 543. Kita minta, misalnya dokter minta itu 15 tablet. Kemudian dosisnya itu 3 kali 1. Kemudian obat lainnya misalnya beta histin. Oke, beta histin di sini ada 247 obat. Eh, eh, Masih ada tersedia 247. Diminta kemudian 10 tablet. Kemudian ininya 2 kali 1. Jadi, tidak apa-apa. Oke, 10. Kemudian 21. Oke. Dari resep yang diberikan oleh dokter, yang ditulis oleh dokter di kertas resep itu ada 3 jenis. Maka kita wajib menulis tiga-tiganya di dalam sistem. Sesuai dengan jumlah dan aturan pakainya. Setelah ini ditulis dan semua obat yang ada di dalam kertas resep sudah kita tumpahkan ke dalam sistem. Tinggal klik save. Ada notif. Kalau sudah benar, klik yes. Kalau masih ada atau masih ketinggalan, klik no untuk menambahkan lagi obatnya. Oke, ini kita anggap sudah selesai. Ada 3 macam yang diminta oleh dokter. Klik yes. Oke, sekarang obat sudah terkirim ke depo ataupun di apotek. Sehingga kita tinggal menunggu dari petugas apotek atau depo itu untuk menyiapkan obat tersebut. Untuk persiapan sudah selesai. Baik, setelah memasukkan resep dokter sudah selesai, saya akan menunjukkan satu lagi menu untuk mengganti dokter BJ Renat. Yang tertera sekarang masih dokter dari IGD. Terus untuk mengganti menjadi dokter DPJP di ruang masing-masing, tinggal diklik nama pasien, klik kanan, kemudian di input dokter PJ Ranap. Nah, di sini kita akan mengganti dokter PJ Ranap menjadi dokter, misalnya dokter Anik, dan checklist, simpan. Nah, di sini masuk nama dokter Anik. Kemudian misalnya dokter ini ada 2 rawat gabung. Ini tinggal kita pilih lagi dokter yang lain seperti misalnya dokter, kita coba dokter Dani. Dokter Dani, checklist, simpan. Oke, 2 dokter sudah berada di dalam data si pasien. Klik keluar. Kemudian kita lihat di sini masih dokter Adam Rida. Ini kita lihat di sini saja. Klik kanan nama pasiennya, klik 1 kali, kemudian klik ke kanan dan tampilkan dokter PJ Ranap. Nah, di sini ada 2 dokter yang tampil, dokter Anik dan dokter Dani. Oke, saya kira untuk menu tentang persiapan dan cara mengganti dokter DPJP sudah cukup jelas. Jika ada yang ingin bertanya, silakan hubungi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.